Ini adalah Ari Makana, seorang mantan artis cilik yang memberikan semua tenaga dan kerja kerasnya, memberikan semua cinta dan kasihnya untuk berakting. Dia selalu berusaha memberikan yang terbaik. Tapi dunia akting dan hiburan tidak seindah yang gadis cilik bayangkan. Bukannya mendapatkan popularitas, dia malah mendapatkan tekanan. Bukannya mendapatkan kesenangan, dia malah mendapatkan penderitaan. Bukannya mendapatkan harapan, dia malah mendapatkan keputusasaan. Menjadi artis cilik itu sulit, karena gadis cilik cepat sekali berubah. Tidak bisa dipungkiri lagi, salah satu faktor yang menjual dari seorang aktris itu adalah penampilan. Sedangkan penampilan seorang anak cepat sekali berubah. Hanya dalam waktu beberapa tahun saja, wajah mereka bisa tumbuh menjadi wajah yang berbeda. Menjadi wajah yang bisa saja lebih jelek dari dia yang sebelumnya. Hal itu menjadi perhatian banyak orang. Mereka tidak mau melihat seorang artis yang berbeda. Yang ingin mereka lihat adalah wajah cantik dan imut dari seorang gadis cilik dan terus begitu tanpa ada perubahan. Wajah cantik dan menggemaskan yang tiba-tiba berubah menjadi wajah yang lebih dewasa adalah hal yang paling tidak mereka harapkan. Bukan hanya hal itu saja, menjadi seseorang yang populer dan juga punya banyak privilege itu bisa menjadi godaan bagi seseorang. Bisa membuat seseorang itu berbuat hal-hal yang semena-mena dan bukan seharusnya. Terlebih jika seseorang itu adalah anak kecil, gadis cilik yang belum mengerti apa-apa. Ari Makana menjadi artis cilik yang arogan. Dia merasa dialah yang terbaik. Dirinya lah yang harus menjadi artis terbaik dibandingkan yang lainnya. Dia tidak menerima hal lain selain itu. Tapi itu adalah hal yang tidak dianjurkan di dunia hiburan. Di dunia hiburan ini, hal yang paling penting bukanlah hanya penampilan dan bakat saja, tapi juga kemampuan untuk berkomunikasi. Komunikasi adalah bagaimana kemampuan seorang aktor atau aktris dalam berhubungan dengan orang lain di dunia itu. Entah itu dengan sesama aktor atau aktris lainnya, atau dengan para staf yang ada di balik layar. Dan di sini, Ari Makana, sang artis cilik, gagal dalam berkomunikasi dengan baik. Karena sikapnya yang arogan, karena seringkali bersikap tidak sopan kepada orang lain. Dia memandang rendah aktor lainnya karena dia merasa dirinya yang terbaik. Dia tidak mau memikirkan kepentingan orang-orang yang ada di balik layar. Dia tidak mau bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Yang dia pikirkan yang penting bagi dirinya hanyalah bagaimana dia menjadi aktris yang paling disoroti. Dan karena itulah dia tidak disukai oleh orang. Staf-staf dan orang-orang yang bekerja di industri hiburan seperti para sutradara atau produser tidak suka dengan Kana. Karena dia menjadi seorang aktris yang susah untuk dikendalikan. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama bagi Kana kecil untuk tidak mendapatkan perhatian lagi. Ada sebuah momen di masa kecilnya Kana, ketika pertama kalinya dia merasakan kekalahan, untuk pertama kalinya dia merasa kemampuan akting dia kalah dengan orang lain. Saat itu adalah saat dimana dia berakting dengan Aqua. Kana mengaku kalah dan dia bahkan sampai merengek-rengek dan menangis untuk minta take ulang, yang tentu saja hal itu tidak dapat dilakukan. Saat itu Kana mulai sadar kalau ternyata dunia ini tidak berputar untuknya. Ternyata ada hal-hal yang tidak bisa dia kendalikan. Ternyata dia tidak begitu penting bagi dunia ini. Semakin dewasa, semakin kesengsaraan dan keterpurukan datang kepadanya. Akibat karena gagal dan tidak pandai berkomunikasi tadi, Ari Makana menjadi seorang artis cilik yang dilupakan oleh orang-orang. Dia mulai mendapatkan sedikit pekerjaan dari biasanya. Dia mendapatkan komentar-komentar negatif di internet. Orang-orang sudah tidak memandang dia sebagai artis cilik jenius lagi, melainkan hanyalah seorang mantan artis cilik yang kini perlahan menjadi wanita biasa. Tentu saja karena tidak menerima hal ini, menjadi artis yang terbaik dan populer selalu akan menjadi impiannya. Dan disinilah akhirnya dia sadar kalau selama ini dia sudah salah. Dia sudah melakukan kesalahan yang paling fatal sebagai seorang aktris, yaitu dia tidak berkomunikasi dengan baik. Dari sini, sedikit demi sedikit Ari Makana mulai belajar untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dia menjadi orang yang berbeda dengan dia yang sebelumnya.
Karena menjadi lebih mudah berinteraksi dengan orang-orang yang ada di dunia hiburan. Sedikit demi sedikit, mereka mulai meninggalkan perasaan menyebalkan yang mereka miliki terhadap Kana. Kini mereka mulai menganggap Kana adalah seseorang yang bisa mereka ajak untuk bekerja sama. Dan Kana pun mulai dipercaya lagi untuk mengikuti dan ikut andil dalam sebuah pekerjaan. Cuman hal ini dan pencapaiannya ini bukan tanpa bayaran. Demi bisa menjadi artis populer lagi, Kana harus membayar sebuah bayaran yang tidak murah, mengorbankan egonya dan menguburnya dalam-dalam. Video ini adalah video esai tentang Arima Kana, seorang mantan artis cilik yang sekarang belajar dari kesalahan masa lalunya. Ada banyak jawaban yang bisa kita pilih seperti kekayaan, popularitas, dan validitas. Lalu bagaimana dengan Arima Kana? Apa alasan dia ingin menjadi artis yang populer? Anak kecil tidak bisa memikirkan hal-hal rumit seperti yang biasa orang dewasa lakukan. Mereka adalah makhluk yang sebenarnya simple, tapi di sisi lain punya motivasi dan dorongan yang lebih kuat. Jauh lebih kuat daripada orang dewasa pada umumnya. Mereka adalah manusia yang belum tumbuh sempurna. Dalam hidup dan keseharian mereka, setiap detiknya mengharuskan mereka untuk melihat keadaan sekitar, menyerap dan mempelajari semuanya. Itu semua diperlukan oleh mereka agar tumbuh menjadi manusia yang lebih matang. Dunia yang dilihat Arima Kana kecil adalah dunia yang dibentuk oleh ibunya sendiri. Ibunya ternyata adalah seseorang yang dulunya ingin menjadi seorang artis, namun dia tidak berhasil menggapainya. Dan jeleknya, hal itu malah dia limpahkan dan lampiaskan ke anaknya sendiri. Dia ingin anaknya bisa menggantikan kegagalannya untuk menjadi artis yang terkenal. Arima Kana melihat dunia lewat sosok ibunya yang begitu terobsesi dengan dunia hiburan. Pikiran sempitnya menyimpulkan kalau dia menginginkan pujian dari orang-orang di sekitarnya. Dia suka dipuji oleh orang lain, oleh staf-staf yang bekerja dengan dia. Dan terlebih lagi, sosok yang paling ia inginkan untuk memujinya adalah ibunya sendiri. Satu-satunya hal yang penting bagi Kana saat itu adalah mendapatkan perhatian dari ibunya. Dia sangat suka ketika mendapatkan pujian karena sudah berakting dengan bagus, mendapatkan banyak pekerjaan, dan menjadi artis cilik yang terkenal saat itu. Untuk sementara, dunia di sekitar Arima Kana terasa sangat menyenangkan dan menyilaukan. Sampai pada waktunya, kutukan dari seorang artis cilik dan juga kesalahan perilakunya mulai berdampak buruk pada karirnya. Wajah cantik dan imut yang jadi andalan dia perlahan-lahan mulai pudar. Orang-orang yang bekerja di dunia hiburan sudah mulai tidak menyukainya. Orang-orang yang lebih hebat darinya mulai bermunculan. Dan terlebih lagi, yang paling parah lagi, ibunya berhenti untuk peduli padanya. Melihat karir anaknya mulai redup, awalnya ibu Arima Kana berjuang sekuat tenaga dia untuk mempromosikan anaknya. Bahkan dia sampai terlihat seperti orang yang terlalu memaksa. Dia menghampiri produser-produser atau orang-orang yang biasanya memberikan anaknya pekerjaan. Dengan putus asanya, dia memaksa mereka untuk mempekerjakan anaknya. Tentu saja, usaha yang sembrono dan liar itu tidak berhasil. Karir artis cilik Arima Kana perlahan tapi pasti mulai redup. Ibunya mulai memandang Kana berbeda. Dia tidak perhatian seperti sebelumnya. Dia seringkali melampiaskan kekesalannya pada suami dan juga anaknya sendiri. Di usianya yang masih kecil, Arima Kana sudah mengalami banyak hal yang menyakitkan. Ayahnya pergi dan berselingkuh dengan orang lain, lalu ibunya akhirnya pergi meninggalkan dia sendirian. Semua pengalaman ini tertancap tajam ke dalam dirinya, terus terbawa sampai dia dewasa. Hal ini menjadi trauma bagi dirinya dan membentuk bagaimana kepribadian dia saat ini. Kini dia sudah tumbuh menjadi lebih dewasa. Arima Kana yang sekarang bukanlah dia yang dulu. Artis cilik yang dulunya arogan, memandang rendah orang lain, susah diajak bekerja sama, kini menjadi artis yang punya perilaku yang lebih baik. Dari luar dia terlihat luar biasa dan mulai menaiki tangga popularitasnya lagi. Tapi dari dalam sebenarnya dia tidak berubah. Dia masih tetap menderita dan tidak bisa menikmati hidupnya. Untuk mendapatkan pekerjaan seperti sebelumnya, Arima Kana harus membayar bayaran yang mahal, yaitu dia harus pandai beradaptasi dengan keadaan di sekitarnya, mengubur dalam-dalam ego dia dan membiarkan orang lain yang bersinar.
dia melakukan hal yang paling penting untuk bisa sukses di dunia hiburan ini, yaitu dia melakukan komunikasi dengan baik. Ada teori yang menarik dalam Oshinoko. Di sini, hal yang paling penting untuk bisa sukses di dunia hiburan dan mendapatkan banyak pekerjaan itu bukan hanya karena penampilan dan bakatnya saja, tapi justru ada hal lain yang lebih penting. Tanpa ini, siapapun yang ada di dunia hiburan ini tidak akan bisa bertahan. Hal itu adalah kehebatan dalam berkomunikasi. Komunikasi di sini bukan hanya sebatas mereka saling berbicara satu sama lain, tapi lebih jauh dari itu. Biar lebih mudah untuk memahaminya, kita lihat beberapa contoh dari bentuk berkomunikasi di anime Oshinoko ini. Contohnya Aqua. Dia berkomunikasi dengan cara membaca dan memperhatikan apa yang sebenarnya sutradara inginkan. Setiap kali dia melakukan persiapan untuk akting, Aqua selalu memperhatikan dengan teliti skrip yang diberikan padanya. Dia menganalisa dengan teliti semua hal yang ada di skrip itu. Itu dilakukan karena dia tahu tentang apa yang kurang dari dia dan sekaligus tahu juga apa kelebihan dia. Kekurangan dia adalah dia tidak punya bakat alami dan kemampuan akting yang luar biasa. Sedangkan kelebihan dia adalah dia punya kemampuan berpikir dan analisa yang tinggi. Atau simpelnya dia punya otak yang pintar. Oleh karena itu, bukan hanya dia harus bekerja keras untuk latihan dalam berakting, tapi dia juga harus memanfaatkan kepintarannya untuk bisa menyamai kehebatan aktor atau aktris berbakat lainnya. Aqua seringkali melakukan hal-hal yang kreatif dan dia juga pandai berimprovisasi saat akting. Itu membuatnya menjadi aktor yang berbeda dengan yang lainnya. Hal ini juga secara tidak sadar membuatnya menjadi aktor yang mampu menginterpretasikan keinginan sutradara dengan baik. Aqua berkomunikasi dengan cara memahami apa yang sutradara inginkan, lalu mengaplikasikannya ke dalam akting dia. Lalu bagaimana dengan Arimakana? Setelah dia akhirnya belajar dari kesalahan masa lalunya, kini bagaimana cara Arimakana berkomunikasi? Arimakana berkomunikasi di dunia hiburan dengan cara memprioritaskan kesuksesan film atau proyek yang ia bintangi, mementingkan keperluan dan keinginan orang lain, dan membiarkan dirinya sendiri berakting tanpa mencurahkan seluruh kemampuannya. Dengan berkomunikasi seperti ini, perlahan dia mulai mendapatkan popularitasnya kembali, walaupun dengan bayaran yang mahal seperti ini. Ini membuatnya menderita. Dia tidak bisa lagi menikmati aktingnya. Bagaimana bisa dia menikmatinya ketika lawan aktingnya berakting sangat buruk dan dia harus mengimbanginya? Dia harus melakukan akting dengan sewajarnya tanpa terlalu melakukan hal mencolok dan membuat lawan akting dia terlihat sangat buruk. Arimakana menahan semua itu. Perlahan demi perlahan, pekerjaan ke pekerjaan lainnya, film satu ke film lainnya, Arimakana tetap teguh dengan pendiriannya. Dia menganggap orang-orang mulai meliriknya, mulai mengakui kemampuannya lagi. Padahal jauh di dalam lubuk hatinya, dia juga sadar kalau semua itu bukanlah hal yang sebenarnya. Hal yang sebenarnya terjadi adalah mereka hanya memanfaatkannya, tanpa peduli dengan apa yang dia inginkan. Apa yang sebenarnya Arimakana inginkan? Kenapa dia harus berbuat sejauh itu? Apa dia hanya ingin kembali ke masa kejayaannya saat kecil? Dia ingin menjadi artis yang populer seperti dulu? Sebuah kata yang sepertinya diinginkan oleh kebanyakan manusia. Bukankah karena hal itu juga sosial media bisa menjadi hal yang paling diminati? Popularitas dan validitas menjadi dasar alasan kenapa sosial media bisa berkembang sepesat ini. Tapi memang kenapa manusia itu sangat haus akan validitas? Dari sekian banyaknya hasrat dan keinginan manusia, validitas menjadi salah satu hal yang paling mereka inginkan. Validitas itu berarti pengakuan dari orang lain, pujian dari orang lain, atau bahkan penghargaan dari orang lain atas apa yang udah mereka capai. Hal ini berkaitan kuat dengan kebutuhan manusia akan pengakuan dan penghargaan dari lingkungan sosialnya. Dalam dunia sosial, validitas sangat penting. Kita seringkali merasa perlu untuk memperoleh validasi dari orang lain tentang apa yang kita lakukan. Baik itu dalam karir, hubungan personal, maupun dalam aktivitas sehari-hari. Validitas juga dapat memberikan rasa percaya diri dan keyakinan pada diri sendiri. Ketika seseorang mendapat pengakuan atau pujian dari orang lain, mereka merasa bahwa apa yang telah mereka lakukan memiliki arti dan relevansi yang signifikan. Arimakana menginginkan validitas. Punya pengalaman masa kecil seperti yang ia alami membuatnya punya kecenderungan dan ketertarikan terkait hal ini.
Bisa dibilang, satu-satunya hal yang sudah pernah mengisi kekosongan hatinya atau membuatnya gembira selama hidupnya itu saat-saat di mana dia mendapatkan pujian dan perhatian dari orang lain. Perasaan itu akan terus terbawa sampai ia dewasa. Tanpa ia sadari, dia terus menginginkan perhatian dari lingkungan sekitarnya. Untuk itu, dia rela melakukan apapun. Walaupun saat ini dia tidak menjadi pusat perhatian, dia yakin suatu saat nanti akan tiba saatnya dia dilirik kembali oleh industri ini dan akhirnya bisa dengan bebasnya mencurahkan segala kemampuannya. Dia terus menunggu kesempatan itu. Walaupun pada akhirnya kesempatan itu tidak pernah datang. Manusia itu memang makhluk yang unik. Di sisi lain, mereka itu cenderung untuk egois dan tidak memikirkan perasaan orang lain. Yang penting bagi dirinya hanya dirinya sendiri. Tapi di sisi lain juga, mereka adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Dengan semua kekacauan yang dialami oleh Arimakana, ada seseorang yang membuka jalan untuknya, membantunya untuk kembali bangkit dari keterpurukannya, agar dia bisa kembali lagi menjadi sosok yang paling bersinar. Orang itu adalah Aqua dan Akane. Aqua dan Akane menyadari kalau Kana hanyalah menjadi orang yang membantu orang lain untuk bersinar. Dan mereka sangat tidak suka dengan hal itu. Karena dari pandangan mereka, Kana tidak layak untuk melakukan hal itu. Dalam mata mereka, Kana justru adalah orang yang sangat cocok untuk menjadi bintang itu sendiri. Mereka memaksa Kana dengan cara seperti ini. Alasan awal kenapa Kana bersikap seperti itu untuk menyeimbangi kemampuan akting pemain lainnya. Jika lawan akting dia buruk dalam berakting, maka agar film yang ia perani menjadi film yang bisa dinikmati oleh orang lain, dia harus membuat keburukan akting lawannya tidak terlalu kelihatan. Dia juga harus berakting dengan level yang tidak jauh dari lawannya. Dengan cara itu, Kana selalu berakting tanpa menunjukkan kemampuan dia yang sebenarnya. Lalu alasan kedua adalah dia selalu mencoba memusatkan perhatian penonton kepada pemeran utama agar pemeran utama mendapatkan sorotan yang semestinya agar penonton bisa fokus pada satu orang saja. Dengan dua alasan itu, maka Akane mengeluarkan seluruh kemampuannya. Agar Kana tidak perlu lagi menahan kemampuan akting dia, maka Akane berakting dengan sangat bagus. Cuman ternyata hal itu masih belum cukup. Alih-alih Kana ikutan berakting dengan bagus juga, dia malah mundur ke belakang dan membiarkan Akane untuk bersinar sendirian. Disinilah aksi Aqua dimulai. Setelah Akane menghilangkan alasan pertama, kini giliran Aqua yang membereskan alasan kedua. Mau tidak mau, Aqua harus memaksa Kana untuk tidak berdiri di belakang. Apa yang Aqua lakukan untuk itu? Aqua menjadi sosok yang mendukung Kana. Dia berdiri di belakang Kana dan memaksa Kana bersinar. Aqua berperan sebagai pengganti Kana. Kini bukan Kana yang menjadi pendukung, tapi justru Aqua. Dengan ini, Kana tidak bisa menahannya lagi. Terlebih karena dia punya perasaan khusus kepada Aqua. Melihat orang yang dia pedulikan berbuat sejauh itu, membuat dia akhirnya mengalah. Akhirnya mereka berdua berhasil memaksa Kana untuk menunjukkan bakat aslinya. Akhirnya, Kana menjadi sosok bintang yang bersinar, membuat semua orang yang melihatnya kembali teringat. Oh iya ya, dia memanglah aktris yang sehebat itu. Bagi kalian yang sudah nonton sampai sini, gue saranin kalian nonton video gue yang ngebahas tentang makna tersirat dari lirik lagu opening anime Oshinoko yang berjudul Yoasobi Idol. Lagu yang sangat keren dan gue gak tahu udah puter berapa kali tuh lagu saking gue sukanya. Dan gue rasa lu juga suka. Kalau lu suka sama anime Oshinoko, pasti lu suka juga sama lagunya. Lu bisa tonton video gue tentang makna tersirat liriknya itu di sini.